ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia-Nya masih menyertai kita. Masih dapat bersilaturahim, masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, menggugurkan kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan ini akan dicatat menjadi amal soleh buat kita semua. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Melanjutkan kajian bulan lalu, kita masih mengkaji pada bab akidah, menguatkan pondasi-pondasi keimanan kita dalam meningkatkan kualitas beragama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu ciri seseorang itu dimuliakan Allah adalah yufaqihu fiddin. Setiap hari ada saja bertambah pemahamannya tentang agama. Itu tanda-tanda seseorang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ikhlas hati kita duduk di majelis ini dalam rangka menjemput hidayah Allah, agar semakin berkualitas beragama kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita sahabat syar'i menuju sahabat hakiki. Apa yang dimaksud dari tema ini, jamaah sekalian? Sahabat syar'i itu apa saja yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Keluarga misalnya, itu sahabat syar'i. Kerabat kita, saudara kita, siapa saja manusia yang Allah temukan dengan kita itu sahabat syar'i. Atau bahkan binatang, atau bahkan tumbuhan, dan juga harta yang Allah berikan kepada kita itu sahabat syar'i. Jika takdir kematian kita datang, maka sahabat syar'i itu tidak ada yang ikut bersama kita ke kubur. Yang akan setia menemani kita di alam kubur itu sahabat hakiki. Misalnya istri itu sahabat syar'i bagi suami, suami juga sahabat syar'i bagi istri. Ketika salah satu meninggal dunia,
maka istrinya tidak akan menemani suaminya di alam kubur. Yang menjadi teman kita di alam kubur itu bukan pasangan kita, karena mereka sebatas hanya sahabat syar'i, bukan yang hakiki. Yang menemani kita itu adalah amal kita. Definisinya, amal itu adalah sesuatu yang sudah kita lakukan, sesuatu yang sudah kita perbuat, atau sesuatu yang sudah kita belanjakan. Itulah amal. Jadi kalau kita punya uang di saku kita, itu sahabat syar'i. Tapi kalau dibelanjakan dia, itu sahabat hakiki. Amalnya ada dua, ada amal baik, ada amal buruk. Itu definisi amal. Apa-apa yang sudah kita perbuat dan apa-apa yang sudah kita belanjakan. Itulah yang menjadi teman kita nanti di alam kubur. Nah, kalau yang ada di alam dunia ini, itu hanya sahabat syar'i. Kita meninggal dunia, maka sahabat syar'i ini dia hanya menghantarkan sampai ke pusara kubur kita. Begitu kita sudah dibenamkan di dalam tanah, mereka akan pulang. Kenapa mereka pulang? Karena mereka bukan sahabat hakiki kita. Ini akidah ini harus kita mantepin dulu. Kalau kita ngerasa mereka sahabat hakiki, maka kita akan kecewa nanti. Akan sangat kecewa. Baik jamaah sekalian, coba kita baca hadis yang nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, mayit itu diiringi oleh 3 hal, kata Rasulullah. Yang 2 akan kembali, sedang yang 1 akan terus bersamanya. Dia diiringi oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sedangkan amalnya akan terus tetap bersamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Anak yang kita bangga-banggakan, dia akan pulang, gak mau nemani kita. Cucu yang sangat kita sayangi, dia akan pulang. Pasangan yang katanya berjanji sehidup semati, pulang, gak mau nemani. Keluarga yang katanya kompak-kompak keluarganya, pulang. Ada teman yang ngaku teman setia, pulang. Kenapa mereka pulang? Karena mereka bukan sahabat hakiki. Gimana bisa meraih sahabat hakikinya? Ya mas kalian, istri itu sahabat syar'i bagi suami. Ketika suami berbuat baik kepada istrinya, maka perbuatan baiknya itulah yang jadi sahabat hakiki. Atau sebaliknya, suami itu sahabat syar'i bagi istri. Jika istri bakti kepada suaminya, berbuat kebajikan kepada suaminya, maka kebajikan itulah yang jadi sahabat dia di alam kubur. Suaminya tidak akan menemani di alam kubur, istri juga tidak akan menemani. Tapi kebaikan kita kepadanya, itulah teman kita. Itulah sahabat yang sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan amal.
Nah, buat kita tentu arahnya adalah amal soleh. Amalnya ada dua, ada amal soleh, ada amal salah. Ada amal soleh, ada amal buruk. Kita sholat misalnya, itu jadi amal soleh. Ketika kita meninggalkan sholat, maka jadi amal salah. Yang kita punya cuma dua itu. Nah, kalau bahasa yang sering saya sampaikan, isi di tas kanan kita itu adalah amal soleh, isi di tas kiri kita itu amal salah. Jadi di sebelah kita ini ada koper-koper besar gitu, yang kerja kita setiap hari di dunia ini cuma mengumpulkan bekal dalam koper itu. Kalau kita berbuat baik, kita berbuat yang maslahat, kita melaksanakan ibadah, maka dia masuk dalam koper yang kanan. Kita menyebutnya amal soleh, atau bahasa lain pahala. Tapi kalau dia bermaksiat, kita berbuat kemunkaran, kita berbuat kejelekan, maka dia masuk dalam koper yang kiri. Ini amal jelek, kita menyebutnya dosa. Yang kanan pahala, koper yang kiri isinya dosa. Yang kita punya cuma ini. Berkali-kali dalam Al-Quran Allah memberikan kabar kepada kita, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit itu milik Allah, yang di bumi juga milik Allah, wa ma bainahuma, yang ada di antara keduanya juga milik Allah. Yang di langit milikku, kata Allah. Yang di bumi milikku juga, kata Allah. Yang ada di antara keduanya juga milikku. Semuanya adalah milik Allah. Di tengah-tengah muhasabah, kita bertanya, ya Rabb, jika semua kau akui sebagai milikmu, lalu milikku yang mana? Itu pertanyaannya. Semua diakui milik Allah. Kita bertanya, milikku yang mana ya Allah? Milik kita adalah apa yang sudah kita perbuat dan apa yang sudah kita belanjakan. Ada dua, bisa kebaikan, bisa keburukan. Yang pertama, keburukan. Di koper kiri kita ada dosa. Ini sebuah skema iblis, Pak. Skema iblis menyesatkan anak cucu Adam itu ada sedikitnya 4 tahapan. Tahap yang pertama, kita disesatkan agar berbuat syirik. Kita murtad, keluar dari keimanan. Ini yang pertama. Jika kita jatuh di sini itu totalitas. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sekali-kali Allah tidak akan ampuni dosa syirik. Tapi kita bersyukur, sampai hari ini kita masih beriman. Nih, babak pertama iblis kalah 1-0. Kita menang. Maka dia rubah skemanya. Yang kedua, disesatkan kita dengan dosa-dosa maksiat. Perbuatan nifak, perbuatan fasik. Di tahap yang kedua, nampaknya tidak ada yang selamat di antara kita. Tidak ada satupun yang tidak punya dosa maksiat. Dipastikan semua punya dosa maksiat. Boleh jadi dulu waktu kita remaja, Bunda sekalian, jangan-jangan sholat yang 5 waktu cuma kita kerjakan 4 waktu. Dulu waktu remaja, ada kemaksiatan kita di situ. Kemudian yang kedua, ada juga larangan-larangan Allah yang justru kita kerjakan. Sehingga kita pastikan dulu di koper kiri kita ini banyak isinya. Pertanyaannya, kira-kira kita punya dosa nggak? Gitu. Ini kalau kita nggak pahami ini dulu, nanti kita akan terjebak oleh rekayasa iblis yang merasa kita udah baik, merasa kita udah benar, sementara ada dosa-dosa kita yang belum selesai kita minta ampun. Oke, ada 2 ya kita fokuskan.
untuk nanti menyiapkan sahabat hakiki seperti apa skemanya dalam Al-Quran, maka yang sekarang dari 2 koper ini, fokus yang pertama itu di koper kiri yang isinya dosa. Ini dulu. Nanti kaidah usuliyahnya mengatakan begini: meninggalkan apa yang dilarang Allah lebih utama dari melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu kaidahnya. Meninggalkan apa yang dilarang Allah lebih utama dari melaksanakan apa yang diperintah. Oke. Seandainya Bapak Ibu, koper kanan kita isinya penuh, kebaikannya banyak, pahalanya banyak, tapi koper kiri juga penuh isinya, ini bermasalah buat kita di akhirat. Mending yang kanan sedikit isinya, tapi yang kiri kosong. Ketika ditimbang nanti di mizan, ketika hisab, yang sedikit ini akan jadi berat karena lawannya kotak kosong. Kotak kosong gak bisa menang di akhirat. Kalau di dunia bisa menang dia. Ini teori pertama ya. Jadi fokus kita mengosongkan dulu yang kiri. Oke. Kita lihat ayatnya yang nomor 2 surah Ali Imran 133. Silakan santri bacanya. Ya. Betul. Nomor 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Perhatikan Bunda. Dan segeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Ayat seperti ini banyak ragamnya dalam Al-Quran. Ada sabiqu ila magfirati min rabbikum. Berlomba-lombalah kamu menuju ampunan Allah. Di sini sari'u, segera. Kalimat segera itu cepetan, buruan, jangan ditunda. Apa yang jangan ditunda? Menuju ampunan Tuhanmu. Kalau bahasa kajian kita pagi ini, segera kamu kosongkan koper kirimu. Yang kiri isinya apa? Dosa. Segera kosongkan koper kiri. Kita lagi bebenah nih. Lagi bebenah sebelum jemputan datang. Apa yang mau kita bawa, kita rapikan sekarang. Maka yang pertama kita rapikan, kosongkan dulu yang kiri. Meninggalkan yang dilarang Allah lebih utama dari melaksanakan apa yang diperintah. Yang nomor 2 dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat ke-8. Fadhal Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. tubu ilallah taubatan nasuha. Untuk apa ini? Taubat nasuha ini, menjemput ampunan Allah ini untuk kehidupan yang sudah kita lewati di belakang kita, untuk umur yang sudah kita jalani di belakang kita. Jadi kalau kita berdoa itu ada 2 macam. Doa untuk umur yang sudah kita lewati, doa untuk sisa umur ke depan yang kita tidak tahu berapa lama lagi. Di belakang kita yang sudah kita lewati, mintanya satu, ampunan.
ke depan sisanya yang kita tidak tahu berapa lama lagi, mintanya satu juga, yaitu hidayah. Kita minta petunjuk. Kalau sudah hidup kita ini diberikan hidayah Allah, maka akan dijaga oleh hidayah itu dari segala macam bentuk keburukan dan kejelekan. Oke, kita fokus sisa di belakang. Umur yang sudah kita lewati di belakang kita, kita butuh satu, yaitu ampunan Allah. Segeralah kamu kosongkan koper kirinya. Yang pertama caranya adalah tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat nasuha. Silakan pun dibikin sop, ya, dibikin sop. Agak maju sedikit, biar yang di belakang bisa masuk. Ya, dibikin sop. Dulu batu mobil. Itu mobil. Apa ini? Batu mobil. Sebanyak. Oh, ini yang baru datang. Ya, dibikin sop, ya. Sama dia. Si ganti ya, ini. Apa ada penuh? Ini kok. Ini makanan. Baik, kita lanjut ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang pertama kita tempuh adalah taubat. Untuk umur yang pernah kita lewati di belakang kita fokus kosongkan dulu koper yang kiri. Ini fokus pertama kita. Untuk di sisa-sisa hidup kita. Kalau kita merujuk Al-Quran, ada di surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Puncak-puncak taubat itu justru adanya di umur 40. Umur 40 tahun itu sudah puncak-puncaknya taubat itu. Inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku taubat kepadamu ya Allah. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan kalimat arba'ina sanah. Kalau umur sudah sampai di angka 40 tahun, ini puncak umur umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh, generasi manusia ketika itu usia mereka rata-rata 1000 tahun. Nabi Nuh sendiri 950. Turun generasi ke generasi sampai di Nabi Ibrahim. Generasi manusia ketika itu rata-rata usianya 600 tahun. Turun sampai di Nabi Musa itu sudah 400 tahun. Sampai di Nabi Isa itu 150. Sampai di Nabi Muhammad SAW, amaru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku, kata Rasulullah, berkisar 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yazudu dalik. Ada yang lebih 70 tapi jumlahnya tidak banyak. Kalau ini menjadi sebuah sunatullah, maka saya yakin, dan kita mesti yakini dulu dengan menyamakan visi. Bapak Ibu, kira-kira hidup yang sudah kita jalani dengan sisanya, banyakan yang sudah kita jalani apa banyakan sisanya? Kita samakan dulu persepsinya. Yakin? Misalnya kalau sekarang ada yang sudah 50, kira-kira sisanya ada nggak 50 lagi? Sampai. Kalau ada yang sudah 60, kira-kira sisanya ada nggak 60 lagi? Maunya Ustaz. Bukan mendahulukan takdir, tapi angka rata-rata harapan hidup orang Tangerang ini berapa? Saya orang Depok. Depok itu seprovinsi Jawa Barat dari 32 kabupaten kota.
angka rata-rata harapan hidup tertinggi orang Depok se-Jawa Barat. Berapa angkanya? Angkanya cuma sampai di angka 64 rata-ratanya. Suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, siap atau tidak siap, kita yakin bahwa sisa hidup kita ke depan lebih sedikit dari yang sudah kita jalani. Oke. Kalau sisanya lebih sedikit, mau diapain yang sedikit itu? Itu pertanyaannya. Maka yang sedikit ini adalah kita bebenah, kita rapikan. Jemputan datang tidak kasih kabar. Dan ini faktor yang tidak boleh sedikit pun luput untuk kita syukuri. Waktu kematian kita dirahasiakan Allah. Seandainya waktu kematian kita dibocorkan, maka tidak ada aktivitas kehidupan di dunia. Misalnya, kita dapat bocoran, kita wafatnya hari Senin besok. Maka punya sisa hidup 1 hari, hari Ahad. Seninnya kita wafat. Maka hari Ahad besok nggak ada aktivitas. Yang mau kerja udah nggak mau kerja. Yang mau ke sawah udah nggak mau ke sawah. Makan udah nggak nyimak. Tidur udah nggak nyenyak, udah nggak pengen ngapa-ngapain. Aktivitas dipastikan akan terhenti di muka bumi jika waktu kematian kita dibocorkan. Ini patut kita syukuri. Tapi di balik itu ada sebuah percepatan. Percepatannya adalah Allah merahasiakan kapan jemputan itu datang. Nah, pertanyaannya, ketika jemputan itu datang, apakah kita sudah selesai bebenah? Bekal yang akan kita bawa. Ini belum bahas koper kanan ya. Saya masih bahas koper kiri dulu. Tugas kita sekarang adalah mengosongkannya. Cara mengosongkannya, 1, tubu ilallahi taubatan. Kita taubat. Nah, penjelasan taubatnya di nomor 4 nih, surah Az-Zumar ayat 53, Ustaz. Fadhil, Ustaz. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik. Hai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Maksudnya melampaui batas ini, dosanya udah banyak banget. Dosanya sudah kelewat batas. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmatku. Nanti ada keterangan dalam hadis qudsi. Seandainya dosa kalian mau sepenuh satu lautan itu, wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli. Seandainya dosa kalian memenuhi awan di langit, wala ubali, aku tidak peduli. Yang penting kalian mau mengetuk pintu ampunanku. Bahasa lepasnya, 1 gunung kalian datang kepadaku membawa dosa, 1000 gunung kusediakan ampunanku. 1 lautan kalian datang kepadaku membawa dosa, 1000 lautan kusediakan ampunanku. Rahmatku melebihi murkaku. Itu bahasa diskusinya. Rahmatku melebihi murkaku. Saya ulang lagi. Hai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan putus asa. Maka muncullah tadi sari'u ila magfirah. Segera ketuk pintu ampunan Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau kita doa, maka yang diutamakan adalah ampunan.
Nanti ini ada kajian tersendiri nih. Babnya bab istighfar itu. Masya Allah. Bagaimana kemudian kita mendawamkan istighfar itu, kemudian dia menjadi solusi atas semua problematika kehidupan yang kita jalani. Diwakili hanya dengan istighfar. Karena kalimatnya tadi, sari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin. Jadi di dalam Al-Quran kita menemukan kalimat jannah yang artinya surga itu selalu muncul belakangan. Di depannya ada magfirah. Sari'u ila magfirah, di sini ada wa jannatin. Sabiqu ila magfirah, di sini ada wa jannatin. Ada kata-kata magfirah di depannya, ampunan, di belakangnya ada jannah, ada surga. Surga itu nggak usah diminta. Yang diminta itu ampunan. Jika Allah sudah ampuni, maka rewardnya adalah surga. Kita akan diberikan dengan sendirinya itu. Surganya diterjemahkan dua. Ada surga dunia, ada surga akhirat. Surga dunia apa? Apa-apa yang membuat hati kita tentram, yang membuat hati kita damai, itu surga dunia. Yang diminta ampunan, maka datangnya surga. Ini dahsyatnya kita minta ampun. Ini dahsyatnya tobat, ini dahsyatnya istighfar. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan itu menjadi sebab dikuranginya dosa-dosa kita. Sholat misalnya, sholat itu penghapus dosa. Puasa, hadis tentang puasa mesti ujungnya berbunyi ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bab sedekah, infak dalam Al-Quran, liyaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosamu. Jadi ibadah yang kita lakukan itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Makin kita istiqomah beribadah, makin hebat tuh dikurangi dosa-dosa kita. Itu semua bab itu. Apa saja ibadah yang kita lakukan? Al-umratu ilal umrati kafaratun. Dari umroh ke satu kepada umroh berikutnya, itu penebus dosa. Beda dengan haji. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Langsung disebut jannahnya. Haji mabrur tidak layak kalau cuma disebut dapat ampunan. Nah, itu derajatnya langsung disebut surga oleh Allah. Tingkatannya beda. Jadi ibadah yang kita lakukan, semua muaranya adalah mengurangi isi koper kiri kita. Makin tekun kita ibadah, makin berkurang isi koper kiri kita. Selain tadi mungkin tobat kita, khususnya al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu kalau kita ambil 5 urutan ke atas, 1 syirik, nomor 1 paling atas tuh. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling agung itu syirik. 1. Yang kedua, meninggalkan sholat. 3, durhaka orang tua. 4, zina. 5, makan harta haram. Itu urusan 5 ke atas tuh, al-kabair. 1 syirik. Pernah gak kita berbuat syirik? Ini totalitas. Yang kedua, meninggalkan sholat. Pernah gak kita ninggalin sholat? Kalau pernah, sampai di nomor 2 kita selesaikan dulu itu. Astagfirullahalazim min tarkis sholat. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, dulu aku banyak meninggalkan sholat. Kita fokuskan, Allah akan ampun dosa-dosa kita. Yang disebut nasuha dalam taubat itu, 1, menyesal. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. 1, menyesal dulu. Kita benar-benar menyesal. Nggak bisa dibuat-buat, betul-betul menyesal dari kolbu kita. Yang kedua, kita mohon ampun sungguh-sungguh kepada Allah. Ini jika urusannya dosa kita kepada Allah ya. Yang ketiga, kita tidak mengulangi lagi dosa yang sama. Yang keempat, iringi dengan kebajikan. Tentunya amalan-amalan sunnah. Ini yang disebut nasuha. Kalau masih diulang berarti belum nasuha.
Kalau masih diulang itu katanya tobatnya tobat sambal ya. Ditutul pedas, tapi ntar ditutul lagi. Kalau makan rujak gitu. Tapi kalau nasuha, dia tidak akan ulangi. Dia menyesal, sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Yang kedua, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang keempatnya diiringi dengan kebaikan. Maka disebut dengan nasuha. Maka nanti bertanya, Ustadz, ada nggak tanda-tandanya kalau tobat kita diterima? Itu yang sering ditanyakan. Tanda pertama adalah tatmainnul qulub. Hatinya tenang, selalu berbaik sangka kepada Allah, husnuzon terus kepada Allah. Tatmainnul qulub, hatinya tenang. Ada masalah di dunia ini, tapi dia yakin kepada Allah. Ini yang pertama, tenang gitu, sakinah hatinya. Yang kedua, ibadahnya, amal solehnya tambah istiqomah. Itu ciri-ciri seorang tobatnya diterima. Jadi bisa kita deteksi tobat kita diterima atau tidak. Gimana qalbu kita? Yang kedua, gimana ibadah kita? Kalau kemudian ibadah, amal soleh kita masih juga belum istiqomah, maka sebuah penampakan itu kita belum sungguh-sungguh berarti untuk mendekat kepada Allah. Ini yang disebut nasuha. Selesai tobatnya, terus kita tobat. Ustaz, gimana dengan sholat tobat? Apakah ada sholat tobat itu hadisnya? Kalau Albani mengatakan soheh. Banyak ulama hadis mengatakan soheh, tapi sebagian ulama hadis mengatakan doif. Hadis sholat tobat itu ulama pecah paham itu. Berbeda pendapat. Yang mensohikan banyak, yang mendoifkan juga banyak. Sholat tobat itu hadisnya. Silakan saja, kalau mau dipakai tidak apa-apa. Yang mensohikan ada kok banyak. Kalau ragu tidak mau melaksanakan karena ada yang mendoifkan, sudah sholatnya tahajud. Tahajud itu nggak ada yang melawan itu. Karena kan Al-Quran yang menyebutkan sholat sunat yang paling utama ya sepertiga malam itu. Rangkaian tobatnya nanti yang paling indah di situ. Tapi kalau merujuk kepada Al-Quran, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Begitu kita berbuat dosa, segera ingat kepada Allah, langsung istighfar. Kita minta ampun kepada Allah. Siapa lagi yang mengampuni dosa kecuali Allah? Surat Ali Imran Allah sampaikan. Yang keduanya, ibadah. Ibadah kita itu mengurangi dosa tadi. Kita puasa, hadisnya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Kita melaksanakan sholat penghapus dosa, puasa penghapus dosa, umroh penghapus dosa. Infak sodako itu menjadi penghapus dosa. Kalau kita ada orang assalamualaikum ke rumah kita, kemudian dia minta sodako, itu utusan Allah mengambil dosa kita ya. Gimana kalau yang minta infak itu orangnya masih sehat Ustaz? Masih gagah itu orangnya. Berarti banyak dosa kita yang mau diangkat ya. Iya, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Karena objek dari sodako itu bukan orang lain tapi diri kita. Kita yang mengeluarkan tapi objeknya kita. Ini beda babnya. Jadi nggak penting siapanya, itu nggak penting sodako itu. Karena ya objeknya ke sini, ke diri kita. Itu penghapus dosa. Jadi kalau kita mengeluarkan infak harta kita, itu membuang dosa dari koper kiri kita. Ini persepsi yang harus kita pahami saja ya di bab itu. Kemudian sudah taubatnya nggak beres, ibadahnya juga nggak istiqomah. Ini kan koper kiri masih numpuk. Tetap Allahnya maha kasih. Diberikan kita musibah. Datanglah musibah kepada kita. Dan musibah itu akan menjadi penghapus dosa walaupun hanya tertusuk duri, kata Rasulullah. Tidak ada musibah yang kemudian tidak menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Kalimat hadisnya itu malapetaka, kesengsaraan, sakit, kepanikan, walaupun hanya tertusuk sebuah duri, maka itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Betapa sayangnya Allah. Kita sakit,
Sakit itu akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Luar biasa. Jadi Allah tetap pengen kita datangnya fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Begitu lahir ke dunia fitrah, suci. Maunya Allah ketika pulang menghadap kepadanya juga dalam keadaan suci. Sehingga koper kirinya kita kosongin. Bagi orang-orang beriman, taubat nomor 1 itu keindahan. Yang kedua, istiqomah ibadahnya itu mengurangi dosa. Sekiranya Allah berikan cobaan yang pahit, ujian yang pahit, yang namanya musibah, yakinkan bahwa itu juga menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa kita. Ketika kosong yang kiri, kemudian kematian datang. Ini kematian yang kita sangat ridho karenanya. Kita tenang, kenapa tenang? Kirinya kosong. Sapaannya beda tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa tenang? Ininya kosong. Hidup ini yang bikin kita nggak tenang karena dosa kita belum selesai taubat. Orang gelisah itu karena dosa. Orang was-was itu karena dosa. Kita takut itu karena dosa. Nah, Allah menyebut dirinya Ghafuru Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Ini tugas kita yang pertama, kalau dosanya kepada Allah. Kalau salahnya kepada manusia, nggak bisa minta ampunnya kepada Allah. Kita buka halaman yang kedua, hadis yang nomor 5. Mari Ustaz, mari Ustaz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun la akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pernah berbuat kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatan saudaranya atau perkara-perkara lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalan dari saudaranya tersebut pada hari ini di dunia, sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi dinar dan tidak pula dirham untuk menebus kesalahan yang dilakukan, yaitu pada hari kiamat. Bila ia memiliki amal soleh, diambillah amal tersebut darinya sesuai kadar kezalimannya untuk diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya sebagai tebusan atau pengganti kezaliman yang pernah dilakukannya. Namun, bila ia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah kejelekan orang yang pernah dizaliminya lalu dipikulkan kepadanya. Hadis Al-Bukhari. Kalimatnya, siapa yang pernah berbuat kezaliman kepada orang lain, maka hendaklah dia minta kehalalan dari orang tersebut pada hari ini, sekarang di dunia. Saya garis bawahi, falyatahallalhu. Ini kalau hablum minanas. Kalau kita punya salah kepada orang lain, falyatahallalhu, minta kehalalan dari orang itu. Maksudnya minta kehalalan itu minta maaf. Jamaah sekalian, perintahnya cuma satu, minta maaf. Bukan memaksa orang lain memaafkan kesalahan kita. Bukan. Cuma satu, minta maaf. Seandainya dia tidak memaafkan, ya nggak apa-apa. Tugas kita minta maaf, maka Allah akan memaafkan kesalahan kita. Tapi kalau ada orang lain yang punya salah kepada kita, ini karakter takwa nih.
Kalau ada orang lain yang punya salah kepada kita, belum sempat dia minta maaf, kita sudah maafkan lebih dulu kesalahannya. Ini karakter takwa. Kalimatnya wal afina aninas. Orang takwa itu cirinya dia pandai memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi sampai orang itu minta maaf kepada kita, maka tidak ada cerita untuk tidak dimaafkan. Kalau kita punya salah, tugas kita cuma minta maaf. Fal yatahallalhu. Kalau dia tidak memaafkan, ya tidak apa-apa. Nanti ketika kita ada kesempatan minta maaf lagi, terus begitu. Untuk apa? Kita butuh koper kiri kita kosong. Nanti di situ setan yang akan muncul namanya Anania. Syaitan departemennya departemen egosentris, departemen keakuan. Orang punya salah tapi nggak mau minta maaf, merasa ego. Dan itu adalah jebakan syaitan. Itu rekayasa iblis, sangat bahaya sekali. Itu terkait dengan koper kiri kita, ya. Hablum minallahnya kita taubat tadi, istiqomahkan ibadah kita, perbanyak amal soleh. Kemudian hablum minannasnya minta kehalalan. Itu teori mengosongkan koper kiri kita. Alhamdulillah, sudah kosong sekarang? Belum. Jadi dawamkan istighfar. Istighfar semua. Banyak istighfar dengan sholawat. Itu nanti mengetuk pintu magfirah ya. Karena pintu ampunan itu ada dua. Ada gofar, ada gofur. Gofar itu buat dosa-dosa kecil, gofur itu buat dosa-dosa besar. Dua-duanya kita ketuk. Karena dipastikan kita punya dosa besar dan punya dosa kecil. Jika dua-duanya kita ketuk, pintu gofarnya kita ketuk, pintu gofurnya juga kita ketuk. Yakin Allahnya Maha Pengampun. Ayatnya jelas tadi. Hai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah. Jelas ayatnya. Allah pasti akan ampuni dosa-dosa kita semua. Oke. Sudah, kita pindah sekarang ke koper kanan. Koper kiri sudah, sekarang koper kanan. Sudah penuh? Masya Allah. Kita muhasabah sebentar. Dari 0 tahun kita lahir sampai 10 tahun, ini belum ada catatan. Kan belum balik. Penaknya malaikat dimulai ketika kita balik, baru dicatat. Kebaikan dicatat, keburukan juga dicatat. Nah, dikasihlah bonus kita 10 tahun. Itu cuma kebaikan. Kalaupun kita berbuat kejelekan, itu gak dicatat kalau belum balik. Itu bonus kita dari Allah. Kita mulai 11. Misalnya kita balik 11 tahun ya, Bapak Ibu, dari 11 sampai 20 umur kita ketika itu, sudah istiqomah belum sholat kita? Belum. Dari 21 sampai 30? Udah belum? Baru mulai. 31 sampai 40? Masa dia ketinggalan? Ini muhasabah, kita lagi muhasabah. Ya kita lagi muhasabah gitu. Muhasabah itu indah, Bu. Muhasabah itu indah. Karena kita akan tahu, oh iya, berarti kita punya PR untuk bebenah nih dengan muhasabah. Oke, kalau ternyata itu ada, kita sudah paham. Tugas kita kosongkan itu yang gitu. Nah sekarang, sekiranya kita punya kesempatan hidup, gimana biar yang kanan ini penuh? Kalau orang sudah punya teori mengosongkan yang kiri, meninggalkan yang dilarang Allah lebih utama dari melaksanakan yang diperintahkan, insya Allah maksiatnya akan berkurang. Dia akan paham betul itu. Karena godaan iblis yang pertama tadi kan syirik, yang kedua kita digoda biar maksiat. Kalau sudah seperti kita nih, insya Allah yang rajin ke majelis nih, iblis tidak lagi menggoda kita untuk maksiat. Dia akan berubah skema tuh. Buat kita, yang ketiga nih godaan iblis, kita digoda biar rajin ibadah. Kita digoda biar rajin, biar tekun ibadah, biar taat ibadah, biar rajin beramal soleh. Nanti diselipkan virus oleh dia namanya riya.
Jadi kalau ini digoda maksiat, iblisnya kalah. Misalnya kita digoda biar jangan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kayaknya kita nggak siap meninggalkan sholat. Kalah iblis itu kalau goda kita itu. Maka rayuan dia buat kita ini adalah kita dirayu agar makin taat dalam ibadah, makin tekun ibadah, makin rajin beramal soleh, tapi diselipkan virus ria di kolbu kita. Orang yang ada ria di hatinya, dia nggak akan tobat. Kenapa nggak tobat? Karena nggak ngerasa maksiat. Orang yang ada ria itu orang yang rajin ibadah, rajin berbuat baik, rajin beramal soleh. Maksudnya virus ria. Kalau orang yang ahli maksiat, dia nggak ada kena virus rianya tuh. Orang yang kerjanya maksiat, dia nggak kena serangan virus ria. Apa yang mau diriain? Yang ada kejelekan itu. Tapi yang baik-baik ini yang kena serangan itu. Dan itu senyap. Senjata paling canggih yang dimiliki iblis itu ria. Sampai Nabi menyebutnya asyirkul asghar, syirik kecil. Nah, kita pahami dulu, kita ini insya Allah masuk golongan orang-orang yang sedang merangkak ke arah istiqomah. Kita sedang berikhtiar untuk istiqomah, maka serangan dahsyatnya nanti ria itu kita bentengin, biar kebaikan kita ini murni, kita lakukan semata-mata untuk Allah. Baik, kita lihat asetnya di hadis yang Muslim, Ustaz. Ya, Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathatin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Artinya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita meninggal dunia, maka putuslah amal. Kita tidak bisa lagi menambah amal baru. Sudah berakhir. Di hadis ini kecuali ada 3. Nanti ada hadis-hadis yang lain ya. Di hadis ini yang paling masyhur itu ada 3 yang tetap mengalir. 1, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. 2, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Yang 3, wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan. Perhatikan jamaah sekalian, sedekah jariyah, kita sudah meninggal di alam kubur kita, maka sedekah jariyah itu masih mengirimkan kebaikan buat koper kanan. Koper kanannya masih bisa diisi, karena sedekah jariyah tadi menjadi tanaman kebajikan di dunia. Oke. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ini tidak hanya di majlis ta'lim, tidak hanya di sekolah, di kampus, tidak. Di mana-mana bisa kita tebar ilmu manfaat itu. Ketika kita wafat di alam kubur kita, ilmu yang pernah kita sampaikan masih dimanfaatkan orang. Itu masih mengalir kebaikannya dan masih mengisi koper kanan kita. Ini garansinya Rasulullah yang kasih garansi jaminan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Ada 2, perhatikan. Anak soleh yang mendoakan. Solehnya anak kita itu nambah koper kanan, mendoakannya dia itu mengurangi koper kiri. Beda ya? Inilah aset terbesar kita, anak soleh. Solehnya dia menambah koper kanan kita, kita sudah di alam kubur. Doanya dia itu mengurangi koper kiri kita.
Kita di alam kubur, anak kita berdoa buat kita, pasti yang didoakan ampunan. Nggak mungkin kita didoain sehat. Nggak mungkin. Biar gampang urusan kita, nggak mungkin. Cuma satu, doanya ampunan. Ketika diterima Allah doanya, maka dikurangin koper kiri kita. Seandainya kita mati, koper kiri kita belum selesai kita tobat. Kita wafat, dosa kita masih kita bawa, maka masih ada kemungkinan untuk kosong, yaitu dari doa. Yang dimaksud anak dalam hadis ini bukan hanya anak biologis. Bisa anak angkat, bisa anak asuh, bisa anak didik. Jadi maknanya luas. Boleh jadi umur saya ada yang lebih muda dari bapak dan ibu misalnya. Saya lebih muda. Tapi posisi saya saat ini sedang menjadi pendidik. Saya meninggal dunia. Kemudian bapak ibu ketika sedang sholat, selesai sholat ingat saya didoakan tuh ampunan. Maka ketika doa saya dikabulkan Allah akan berkurang nih. Karena anak didik saya mendoakan saya. Jadi bukan hanya anak biologis, namun yang utama adalah anak biologis. Oke. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu misalnya gini. Ibu bersedekah 1 sak semen, mau bangun jembatan di sebuah kampung. Gue meninggal dunia di alam kubur. Suatu malam yang gelap, ada seekor semut hitam lewat di jembatan itu. Maka pahalanya ngalir kepada ibu yang menyumbangkan. Seekor semut. Yang saya tahu, semut itu kalau jalan ngajak ponakannya. Sepupunya diajak juga. Nggak sendiri, jarang-jarang semut jalan sendiri. Seekor semut aja masih ngalir pahalanya. Siapa yang melintas di jembatan itu, pahalanya ngalir. Ini sudah kojari. Show. Dahsyat sekali. Atau misalnya lagi, nah ini saya punya program. Saya lagi punya program di pesantren mau bikin sumur bor. Kalau ibu-ibu ada yang mau sedekah nih, mau wakaf nih, tiap tetes air itu yang digunakan, pahalanya kan ngalir. Ini sedekah jariyah dahsyatnya di situ. Jika orang-orang yang paham bab ini, dia akan paham betul. Nanti kita ketemu di ayat 10 surat Al-Munafikun tuh. Seorang yang sedang sakaratul maut, dia berteriak, laula akhortani ila ajalin qarib. Tangguhkan kematianku ya Allah, tunda kematianku, jangan cabut nyawaku dulu sebentar aja. Ila ajalin qarib, sebentar ya Allah, tunda, jangan cabut dulu. Ketika ditanya, emang mau ngapain minta ditunda? Jawabannya apa? Fa'as-sodaqah, aku pengen sedekah dulu. Ini Al-Quran, Al-Munafikun ayat 10. Orang sakaratul maut, dia berteriak minta ditunda, jangan cabut dulu nyawanya. Kenapa? Jawabannya fa'as-sodaqah, aku pengen sedekah dulu. Maka menjadi kajian tuh. Kenapa dia? Aku pengen baca Quran dulu, bukan itu. Aku pengen puasa dulu, bukan itu. Aku pengen sujud dulu, bukan itu. Aku pengen sedekah dulu. Rupanya sudah dibukakan alam kedua itu. Dia sudah melihat bagaimana manfaatnya sedekah. Diperlihatkan kepada. Ini pernah terjadi pada Rasulullah. Rasul sholat, menjadi imam sahabatnya di Madinah, di Masjid Nabawi saat ini. Biasanya selesai sholat, Rasul duduk dulu di tempat sholatnya untuk berzikir sampai nanti selesai. Ini tidak. Salam ke kanan, salam ke kiri. Tidak lama Rasul bangkit, keluar meninggalkan tempat sholatnya. Adab sahabat itu tidak pernah berani langsung bertanya kepada Nabi. Tidak pernah. Mau kemana ya Rasul? Tidak pernah. Sahabat tidak pernah melakukan itu, Pak. Itu adabnya luar biasa.
Tidak lama Rasul datang lagi. Kemudian kembali ke tempatnya, melanjutkan zikirnya. Begitu selesai, baru sahabat bertanya. Nah, itu adabnya sahabat. Ya Rasulullah, ada apa? Tidak biasanya kau begitu cepat meninggalkan tempat sholat. Nabi jawab, tadi setelah salam, aku teringat di saku baju gamis yang kugantung di rumah ada uang 2 dirham. Aku takut dia masih di situ sementara kematianku tiba. Sehingga aku pulang mengambil uang itu, aku sodakokan dan aku kembali ke sini. Lihat kalimatnya, aku takut dia masih di situ sementara kematianku tiba. Ini sama dengan kita para laki-laki. Kita sholat di masjid, dompet kita di rumah. Kemudian ada kekhawatiran. Ada ketakutan. Ketika ada ketakutan berarti udah sama dengan gaya Rasulullah. Beda takutnya? Beda. Sudah itu Masya Allah ya. Baik, kita masuk passwordnya. Nah, passwordnya di nomor 6. Kalau koper kanan mau penuh, Al-Qasas 77. Ini passwordnya. Padahal وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baik. Passwordnya berbunyi wa ahsin. Itu yang saya garis bawahi. Kenapa saya sebut password? Karena lafaz wa ahsin cuma ada satu dalam Al-Quran. Tidak ada pengulangan lafaz. Sehingga saya nyebutnya ini password. Wa ahsin jika kita lihat diterjemah artinya dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah selalu berbuat baik kepadamu. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Sekarang pakai bahasa lepas. Wa ahsin, yang penting aku baik kepadamu. Wa ahsin, yang penting aku baik kepada Anda. Wa ahsin, yang penting aku baik kepada kalian. Wa ahsin, yang penting gua baik sama lu, titik. Itu password. Contoh, suami istri. Suatu hari ada sikap suami atau perbuatan yang kurang baik kepada istri, maka istri berkata kepada suaminya dengan Al-Qasas 77 ini. Kalimatnya begini, tidak apa-apa bang, abang tidak baik kepadaku. Yang Allah suruh, yang penting aku baik kepada abang. Kalau aku mati, yang nemenin aku di alam kubur bukan abang, tapi kebaikanku kepada abang. Mau diulangi? Sebaliknya, suatu hari ada sikap ucapan istri yang menyinggung hati suaminya, yang nggak baik kepada suaminya.
Maka suaminya berkata kepada istrinya dengan Al-Qasas 77. Nggak apa-apa deh, kamu nggak baik kepada aku. Yang Allah suruh, yang penting aku baik kepadamu. Kalau aku mati, yang nemenin aku dikubur bukan kamu, tapi kebaikanku kepadamu. Cerita apa? Yang penting aku baik kepadamu. Kalau ada tetangga nggak baik, ya nggak apa-apa, Bu. Itu nggak penting. Yang penting aku. Kalau ada keluarga yang nggak baik, ya nggak kenapa-napa. Emang kenapa dia nggak baik? Itu nggak penting. Yang penting aku baik. Kalau aku mati, yang nemenin aku dikubur bukan kalian, tapi kebaikanku kepada kalian. Itulah sahabatku di alam kubur. Kalau orientasi itu terpatri dalam kolbu kita, insya Allah kita nggak akan marah kalau ada yang nggak baik kepada kita. Ini kan diteladani utuh oleh Rasulullah SAW. Kita sudah bahas pertemuan yang lalu. Rasul dizalimi, disakiti, diludahi, difitnah, dicaci maki. Apa Rasul membalas? Yang penting aku baik kepadamu. Dengan anak begitu, dengan saudara kandung begitu, dengan teman kerja begitu. Yang penting aku baik kepadamu. Kalau kamu nggak baik, ya nggak apa-apa. Itu mah nggak penting. Kalau aku mati, yang nemenin aku dikubur bukan kamu, tapi kebaikanku kepadamu. Itu yang disebut sahabat hakiki. Itu tema kita itu sebenarnya. Jadi gak usah marah ya, Bu ya. Kan wasiat Rasulullah itu la tagdob, jangan marah kata Rasul. Jangan membalas, jangan dendam. Kenapa? Kita butuh sahabat di alam kubur. Bukan orang-orang ini, kan mereka cuma ngantar sampai ke kubur, sudah dikuburkan mereka pulang tadi kan. Yang dua pulang, yang satu tetap setia kata Rasulullah. Kalau kita terjebak dengan mereka-mereka ini, dia bukan sahabat kita di kuburan. Sahabat kita, kebaikan kita kepada dia. Rugi kita bertemu seseorang tapi tidak berhasil mencuri kebaikan dari dia. Rugi. Walaupun orang itu kita nggak kenal. Misalnya sedang di jalan Bapak, tiba-tiba kita menyaksikan ada seseorang yang sedang kesulitan di jalan. Membantu langsung kita terbatas, nggak bisa karena sedang di kendaraan. Kita punya doa. Ya Allah, berikan kemudahan hamba-Mu yang sedang dalam kesulitan itu. Bertemu orang, kita berhasil mencuri kebaikan dari dia. Rugi kalau kita nggak berhasil mencuri kebaikan. Karena orang-orang ini sahabat syar'i. Kalau nggak ada mereka, dari mana kita berbuat kebajikan? Paling tidak kita punya doa untuk mereka itu. Tua asin. Ini pasut. Yang penting aku baik kepadamu. Itu harus kita camkan betul. Nanti kalau mulai ada yang ngeselin kita, kita ingat teman. Kalau aku mati, yang nemenin aku bukan kamu, gitu. Tapi kebaikanku kepadamu. Maka kita akan berbuat baik kepada dia. Itu Rasulullah. Mutlak Rasulullah yang menjadi teladan sempurna itu buat kita itu, Masya Allah. Dizolimi Rasulullah orang-orang kafir, disakiti, dicaci maki, dilempar dengan kotoran, wah, segala macam dialami Rasulullah, tapi nggak pernah membalas Rasulullah. Keburukan dibalas keburukan, nah, tidak dilakukan Rasulullah. Kita baca hadis yang nomor 7. Lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.
Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, satu, hendaklah dia berkata baik. Atau hadis ini bukan perintah diam loh, perintah berkata, tapi yang baik. Jika tidak bisa berkata baik, baru perintahnya dia. Muncul masalah. Apa masalahnya? Disuruh bicara baik nggak bisa, disuruh diam juga nggak bisa. Itu masalah yang muncul. Padahal pilihan Rasulullah bicara yang baik kalau beriman kepada Allah. Falyaqul khairan. Kalau tidak bisa bicara baik, diam. Nah, nanti diamnya nggak bisa juga. Kita ketemu hadis ini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang muslim, jika orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Kalau sekarang nih, ini menerjemahkan hadis ini ya, insya Allah orang sudah pandai menjaga lisan, tapi tidak pandai menjaga tangan. Di zaman Nabi nggak ada. Kalimat hadisnya gini, nanti di akhir zaman akan ada sebuah bacaan yang lebih sering dibaca dan dipegang daripada Al-Quran. Gak usah dijawab. Siapa yang bisa menjaga lisan dan tangannya? Ada dua. Lisan sekarang sudah bisa dijaga, tapi tangan, di surat Yasin Allah tegaskan itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahim, dikunci mulut-mulut kita nih. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan ini berbicara. Yang mengakui perbuatan kita itu tangan nanti di akhirat. Tidak cukup pengakuan tangan, wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Ternyata belum sampai akhirat. Di dunia tangan udah bisa bicara. Kumpul nih berempat orang, sekarang diam-diaman, pandai menjaga lisan. Sudah bisa nih diterapkan di sini. Tapi tangannya, orang gibah nggak pakai lisan sekarang. Tangan. Waktu kalimuna, ini tangan udah bicara. Yang kedua, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dalam memuliakan tetangga. Di suatu majlis taklim ada yang bertanya kepada saya, menyanggah kalimat ini, Ustaz, tergantung tetangganya dulu Ustaz. Saya bilang, Bu, ini hadisnya Bukhari Muslim sampai hendaklah muliakan tetangga, titik, nggak ada kelanjutannya. Kenapa ditambah hadis dari riwayat siapa? Ustaz, tergantung tetangganya dulu, nggak ada, lanjutannya nggak ada. Kalau tetangga kita baik, kemudian kita baik kepada dia, itu nggak usah ngaji, biasa. Tapi kalau dia tidak baik, kita nyawa ahsin, yang penting aku baik kepadamu, itu yang disebut karakter takwa. Ternyata itu ciri kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Berbuat baiklah, muliakan tetangga. Bukan tetangga yang baik saja, tetangga yang tidak baik pun kita muliakan. Ini ciri orang bertakwa. Yang ketiga, siapa beriman kepada Allah dan hari akhir dalam muliakan tamunya. Muliakan tamu itu wajib hukum. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau tamunya dia juga gimana? Sepanjang dia datang ke rumah kita mengucapkan salam, maka muliakan dia. Karena dia sudah mendoakan kita dan seisi rumah kita. Assalamualaikum, itu mendoakan kita dan isi rumah kita, maka muliakan dia. Ini, jadi nggak usah dilihat tetangganya seperti apa, karena perintahnya tadi yang penting aku baik padamu. Insyaallah. Terakhir,
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أما قوما ولهم كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 3 orang yang tidak akan diangkat atau diterima sholatnya di atas kepalanya walaupun hanya sejengkal. Yang pertama, laki-laki yang mengimami suatu kaum padahal mereka membencinya. Yang kedua, seorang istri yang tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Dan ketiga, dan 2 orang bersaudara yang saling bermusuhan. Ini dahsyatnya wahasin tadi. Ya. Hablum minan nas itu ngepek sekali dengan hablum minallah. Ada 3 orang, 3 kelompok orang dari umatku, kata Rasul, yang sholat mereka jangankan diterima Allah, melewati kepala mereka sejengkal pun tidak bisa. Bukan sholatnya tidak diterima ya, tapi tidak sampai. Beda kalau tidak diterima itu sampai dulu. Ini ada tameng yang menghalangi sholatnya. Dia sholat tapi mentok, sholat mentok, sholat mentok gitu. Ada tabir. Ada 3 orang yang sholatnya mentok. 1, rajulun amma qauman lahum wa hum lahu karihun. Laki-laki menjadi imam suatu kaum dan yang diimami benci kepadanya. Laki-laki jadi pemimpin, yang dipimpin benci kepadanya. Sebab bencinya, dalam tafsir hadis ini, sebab bencinya karena dia zalim. Laki-laki minimal mimpin keluarganya. Jika yang dipimpin itu benci, sebab benci cuma satu, karena zalim, digaris bawahi, karena zalim, bukan sebab yang lain. Karena nanti ditemukan ada seseorang benci kepada seseorang, tapi sebabnya nggak jelas. Bahkan nggak ada sebab. Kalau ketemu dia aku sebel aja, nggak suka. Nah, itu nggak ada sebab tuh. Kalau itu berarti penyakit kolbu, sakit hatinya itu. Ini sebabnya karena zalim. Maka laki-laki seperti itu, kata Rasulullah, sholatnya jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun tidak mampu melewati kepala mereka sampai dia menghentikan kezaliman. Sholat itu hablum minallah, Pak. Tapi laki-laki dengan pemimpin yang dipimpin itu hablum minan nas. Gara-gara hablum minan nasnya buruk, hablum minallah jadi terhambat. Dahsyat sekali itu wa'asin. Yang kedua, yang sholatnya mentok. Wa mar'atun batat wa zawju 'alaiha sakhitun, seorang istri yang tidur di malam hari namun hati suaminya masih marah kepadanya karena ulahnya di siang hari. Apakah ucapannya, apakah sikapnya menyinggung hati suami? Suaminya nggak berani nasihatin istrinya karena galakan istrinya. Tidurnya satu kamar, satu tempat tidur, mata suaminya terpejam, tapi hatinya masih mendidih. Maka istri seperti itu, kata Rasulullah, sholatnya jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun tidak mampu melewati atas kepalanya sampai dia mendapatkan maaf dan ridho dari suami. Suami istri itu hablum minan nas, tapi sholatnya hablum minallah. Sholat bisa terhambat gara-gara hablum minan nasnya buruk. Itu wa'asid, terjemahan wa'asid tadi. Yang ketiga, wa akhwani mutasarimani, 2 orang bersaudara namun saling bermusuhan. Saudaranya ada 3. 1 saudara nasab, 1 kandung, 1 darah. 2 saudara, 1 akidah, 1 agama. 3 saudara, 1 tetangga. 2 orang bersaudara saling bermusuhan. Seminggu dia bermusuhan, seminggu sholatnya mentok. Sebulan dia bermusuhan, sebulan sholatnya mentok. Gimana coba kalau bertahun-tahun bermusuhan dengan saudara kandung, dengan saudara dekat kita? Gimana sholat kita? Ini makna dari wa'aksin tadi itu.
Betapa dahsyatnya. Padahal sholat itu hablum minallah. Tapi hubungan saudara itu hablum minannas. Dua orang bersaudara namun saling bermusuhan. Nauzubillah min dzalik. Ini dahsyatnya wa'asim. Yang penting aku baik kepadamu. Sayang sholat kita. Tiap hari kita kumpulkan 5 waktu, belum tambah sholat-sholat sunnah. Ternyata mentok. Gara-gara apa? Dengan saudara kandung sudah putus hubungan 2 tahun. Udah 3 tahun tidak saling nanya, saling menghujat, saling memfitnah. Wah, nauzubillah min dzalik. Sayang sholatnya kita kumpulin. Begitu nanti di akhirat kita minta, ya Allah, mana pahala sholat saya? Sholat yang mana? Belum sampai katanya. Rupanya ada tabir itu. Gimana caranya kata Rasul tadi? Falyatahallalhu. Ini asal muasal kalimat halal bihalal. Falyatahallalhu, minta kehalalan, tapi jangan nungguin lebaran. Nanti aja Ustaz pas halal bihalal. Nggak boleh tuh. Boleh syaratnya satu, kalau kita dapat garansi kita masih hidup sampai lebaran, itu boleh. Kalau ada jaminan kita masih hidup sampai lebaran, boleh. Nanti minta maafnya lebaran aja boleh. Syaratnya kita punya jaminan masih hidup. Ada jaminannya? Nggak ada. Baik Ustaz, penutup ya. Kita baca Ustaz, nanti baca muhasabahnya. Hati muhasabah. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dahulu, sekelam apapun lingkungannya dulu, dan seburuk apapun perangainya di masa lampau, berilah kesempatan seseorang untuk berubah. Karena seseorang yang hampir membunuh Rasul pun kini berbaring di sebelah makam beliau, dialah Umar bin Khattab. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang pernah berperang melawan agama Allah pun akhirnya menjadi pedang Allah, dialah Khalid bin Walid. Jangan memandang seseorang dari status dan hartanya, karena sepatu emas Fir'aun pun berada di neraka, sedangkan terompah Bilal bin Rabah terdengar di surga. Jangan memandang remeh seseorang karena masa lalu dan lingkungannya, karena bunga teratai tetap mekar cantik meski tinggal di air yang kotor. Maka untuk jadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya tekad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kehebatan. Tak perlu pusingkan masa lalu, tak perlu malu dengan tempat asalmu. Jadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor, namun tetap mekar mengagumkan. Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Sadarilah, jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seseorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada air mata. Seseorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Demikian pengantarnya. Baik Bapak Ibu, kami akan buka sesi tanya jawab 1-2 pertanyaan. Mumpung Ustaz kita masih ada waktu kan Ustaz? Insyaallah. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak, wa alaihi falyatafadhal mazkur, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang tetangga atau tentang hati, silakan. Silakan ibu-ibu, bapak, atau tentang suami juga, silakan. Silakan. Ini suami yang nanya ini, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz minta untuk menggawakan istighfar. Gimana Ustaz? Caranya supaya kita bisa istiqomah menggawakan istighfar. Bagaimana tipsnya supaya nggak lupa gitu kan? Jadi mungkin pas khutbah sama ingat nanti mesti lupa. Siapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar? Yang pertama gini, Pak. Kita menyadari dulu akan banyaknya kealfaan kita dalam ibadah, akan banyaknya kelalaian kita dalam amal soleh.
akan banyaknya dosa-dosa kita. Jika kita sudah meyakini kalau ternyata dosa kita banyak, maka kita tidak boleh melewatkan relung waktu untuk istighfar. Ketika sedang di jalan, ketika atau sedang menyiram bunga misalnya, atau ketika sedang main dengan hewan peliharaan misalnya, atau sedang duduk di rumah, maka penuhi lisan ini dengan istighfar. Yang kedua, kapan waktu yang paling istimewa beristighfar itu? Kita temukan dua ayat dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah dan Asy-Syu'ara, di surah Ali Imran. Kalimatnya wal mustaghfirina bil ashar. Itu awal ayatnya, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang banyak istighfar di waktu ashar. Waktu ashar itu waktu sahur. Ashar itu sahur. Di surat Asy-Syu'ara kalimatnya wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu ashar, di waktu sahur, mereka banyak istighfar. Paling tidak momen ini jangan ditinggalkan. Jam berapa waktu sahur itu? Fatwa ulama menetapkan waktu sahur itu 20 menit sebelum adzan subuh. Jadi tahajudnya udah selesai, witirnya udah selesai, tadabbur Qur'annya udah selesai. Kalau sudah 20 menit, 15 menit sebelum adzan subuh cuma satu, istighfar. Minimal momen itu jangan ditinggalkan. Karena 2 kali Al-Quran menyebut istighfar di waktu sahur. Tahajudnya udah selesai itu. Stop, sudah nggak ada kegiatan kecuali istighfar saja di sini. Dan istighfar kita mewakili hajat kita. Kita pengen apa, kita berharap apa, kita sedang butuh apa, diwakili oleh istighfar. Sudah diwakili saja semua. Nanti kita akan bahas hadisnya itu. Bagaimana dia bisa mewakili semua hajat-hajat kita. Pokoknya fokus 15-20 menit sebelum azan subuh. Amal kita cuma satu, istighfar. Bisa singkat, astagfirullah, singkat. Atau astagfirullahalazim. Atau astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau mau induknya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau yang Abu Bakar minta dari Rasul, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau istighfarnya Nabi Adam, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang mana saja? Jadi minimal waktu istimewanya jangan kelewat. Nah, Rasulullah bersabda, satu hari aku tidak kurang 100 kali. Saya nggak bisa nangkap nih hadis ini. Rasul itu maksum, terjaga dari salah dan dosa. Zero, dosanya zero. Tapi sehari 100 istighfar. Dosa kita ada berapa? Ini yang kosong, 0, 100. Kita ada berapa? Ada 10? Kalau yang kosong 100, kira-kira kita berapa? 1000? Ya tidak cukup. Yang kosong aja 100, yang 0 aja 100. Masa kita 1000?
Nah, di waktu asar tadi itu jangan dihitung. Gak usah dihitung. Sampai hati kita puas saja, sampai masuk azan subuh. Puas hati kita. Cukup di situ? Udah cukup. Kan yang 0 100. Kita rasanya banyak. Maka nggak cukup 100. Ketika ada kesempatan, dawamkan saja. Sedang berkendara misalnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sedang duduk di rumah, astagfirullah. Atau sedang aktivitas apa saja yang tidak mengganggu ya, yang tidak mengganggu, yang butuh, yang tidak butuh konsentrasi kita gitu kan. Silakan beristighfar saja. Tidak apa. Yang hobi mancing mungkin sambil mancing terus, astagfirullah, astagfirullah. Yang sedang bersepeda, astagfirullah. Sambil olahraga, astagfirullah, astagfirullah. Masya Allah. Insya Allah ini jadi kelaziman nanti lisan kita. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Terus saja kita beristighfar. Insya Allah. Cukup kan? Cukup kan? Ada ibu-ibu? Cukup? Cukup. Ada lagi Bunda, silakan Bunda. Bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya untuk saya sih sudah tidak berlaku karena suami sudah meninggal. Cuma ini karena ibu-ibu tidak ada yang bertanya, saya mewakili menanyakan. Untuk yang nomor 8, tadi yang 3 orang yang tidak akan diangkat sholatnya. Oh iya. Itu ada seorang istri yang tidur dalam keadaan suami marah kepadanya. Bagaimana kalau yang marah itu istrinya? Jadi apakah suami boleh tidur? Boleh tidur dengan santai atau harus menunggu istrinya memaafkannya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa adilnya Rasulullah. Lihat yang nomor 1. Nomor satunya, ya nomor satunya benar. Seorang laki-laki jadi pemimpin. Suami itu memimpin istrinya. Kalau istrinya marah, ya sama saja. Suami juga terhalang sholatnya. Jadi Rasulullah adil sekali. Suaminya ada di situ, istri juga ada di situ. Jadi nusus itu ada 2 itu. Ada nusus istri, ada juga nusus suami. Jadi mudah-mudahan tawasobihat tawasobisober ya. Saling mengingatkan saja, saling mengisi saja. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan sebelum kita bubar, lebih dahulu Allah turunkan ampunan buat kita semuanya. Tidak sedikit pun dosa yang kita lakukan melainkan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sisa hidup kita mudah-mudahan diberikan petunjuk hidayah Allah sehingga selalu berada pada jalan lurus yang Allah ridhoi, jalan keselamatan dunia dan jalan keselamatan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darus salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Bunda Saudara semuanya, alhamdulillah kita mengucapkan syukur jazakumullah khairan katsir kepada guru kita Ustaz Tasmaluddin Idad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu untuk kita semuanya, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikuti terus pengajian yang akan diadakan rumah mengaji, baik itu kajian online dan kajian offline yang insya Allah